dilakukan oleh wanita tersebut? Suhu badan. Mengecek suhu badan. Dengan apa? Dengan tangan. Apa bisa kita mengecek suhu badan dengan tangan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak bersih. Tidak? Tidak nampak angkanya. Cuma bisa aja kita apa ya? Kita tahu aja merasa panas dan dingin. Tapi untuk mengecek suhu tidak tahu berapa suhunya. Nah, untuk sekarang kalian belajar tentang suhu dan perubahannya. Kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama sekali, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melalui diskusi informasi dan percobaan tentang pengukuran suhu menggunakan indera peraba atau tangan, Anda dapat mendefinisikan pengertian suhu dengan tepat. 2. Melalui literasi bahan ajar dan diskusi kelompok, Anda dapat membedakan jenis-jenis termometer dengan tepat. Kemudian, melalui literasi bahan ajar dan diskusi kelompok, Anda dapat menghitung konversi suhu termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian, melalui percobaan Anda dapat merancang percobaan tentang menyelidiki kemampuan indera peraba sebagai alat ukur pengukur suhu tubuh dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan dengan baik. Nah, itulah tujuan kalian belajar tentang suhu dan perubahannya. Selanjutnya, Ibu akan menilai kalian. Nah, penilaian kalian yang pertama sekali Ibu akan menilai yang pertama dengan asesmen diagnostik kognitif. Ini pada awal dan akhir. Berarti pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Kemudian ada asesmen informatif. Ini adalah penilaian kinerja dan sikap. Ini Ibu akan menilai kalian pada saat praktikum nanti. Bagaimana sikap kalian? Apa beralasan atau aktif? Itu akan Ibu nilai saat praktikum. Sedangkan asesmen sumatif ini Ibu akan menilai di tes tertulis di akhir pembelajaran. Nah, kalian sudah tahu tujuan kalian belajar hari ini apa, dinilai dari mana, kan? Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, Ibu akan memberi soal pretest. Coba ketua kelas kembali. Bagikan soal ini. Ya. Nah, soal pretest ini kalian kerjakan 3 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Ada yang sudah siap? Oke, kita sudah melakukan pretest. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tahu tentang perubahan suhu, sebelum belajar materinya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Nah, orientasi masalahnya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Mengecek suhu badan. Nah, kalau orientasi masalahnya seperti ini, nah, bagaimana rumusan masalah?
menyusun secara akurat, kita akan melakukan praktikum. Nah, sekarang coba Anda bagi duduk secara berkelompok seperti yang minggu yang lalu. Silakan. Sudah semua? Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar aktivitas kalian. Lembar aktivitas siswa ya. Nah, nanti hasil praktikum kalian tuangkan ke dalam lembar aktivitas siswa. Silakan. Nah, langkah-langkahnya ada pada lembar aktivitas siswa ya. Silakan Anda praktikum. Jangan lupa hasilnya Anda tuangkan ke lembar aktivitas siswa. Hati-hati dalam menggunakan alat led ya. Nah, di sini Ibu akan menilai kinerja kalian. Ingat ya, di sini Ibu akan menilai kinerja kalian. Berapa? Berapa?
Silakan kelompok 3 suaranya yang besar biar kawan-kawannya bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membaca data hasil pengamatan dari kelompok kami. Nama teman Wahyul Aziz. Wadah A, air hangat yang diisi dengan air hangat yang dicek dengan tangan dan hasilnya adalah hangat. Wadah A, air hangat yang diukur dengan termometer yang hasilnya 39 derajat Celcius. Wadah B yang diisi dengan air keran yang dicek dengan tangan dan hasilnya adalah biasa. Wadah B, air keran yang dicek dengan termometer hasilnya 28 derajat Celcius. Wadah C, air es yang dicek dengan tangan hasilnya dingin. Wadah C, air es yang dicek dengan termometer hasilnya 11 derajat Celcius. Rian Hidayat. Wadah A, air hangat yang dicek dengan tangan hasilnya hangat. Wadah A, air hangat yang dicek dengan termometer hasilnya 39 derajat Celcius. Wadah B, air keran yang dicek dengan tangan hasilnya biasa. Wadah B, air keran yang dicek dengan termometer hasilnya 28 derajat Celcius. Wadah C, termometer hasilnya 38 derajat Celcius. Wadah B, air keran yang dicek dengan tangan hasilnya biasa. Wadah B, air keran yang dicek dengan termometer hasilnya 28 derajat Celcius. Wadah C, air es yang dicek dengan tangan hasilnya dingin. Wadah C, air es yang dicek dengan termometer hasilnya 30 derajat Celcius. Suratul Aini. Wadah A, air hangat yang dicek dengan tangan hasilnya hangat. Wadah A, air hangat yang dicek dengan termometer hasilnya 37 derajat Celcius. Wadah B, air keran yang dicek dengan tangan hasilnya biasa. Wadah B, air keran yang dicek dengan termometer hasilnya 29 derajat Celcius. Wadah C, air es yang dicek dengan tangan hasilnya dingin. Wadah C, air es yang dicek dengan termometer hasilnya 15 derajat Celcius. Demikian data dari hasil pengamatan kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suhu wadah A, B, dan C yang diukur menggunakan termometer sama hasil yang dilakukan sekelompokmu? Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyiapkan tekanan untuk kelompok kami. Jawabannya adalah tidak sama karena suhu yang dicek dengan tangan tidak sama dengan dicek dengan termometer. Ya. Terima kasih kita ucapkan untuk kelompok 3 yang sudah menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Untuk kelompok 4. Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan praktikum kami tentang mengukur air es, air keran dan air hangat menggunakan tangan, suhu yang didapat tidak sama. Dan kita telah mengetahui bahwa pengukur yang tepat adalah termometer. Oke, silakan. Demikian hasil daripada kelompok kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Praktikumnya ya. Nah, kita sudah belajar tentang suhu. Jadi dapat ditentukan apa itu suhu? Hah? Suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu itu kita menggunakan
refleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Nah, sekarang coba Anda buka halaman 29. Di situ ada tugas, ada pilihan ganda dan esai. Itu Anda kerjakan di rumah ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, tolong kalian belajar tentang kuat arus. Kita akan belajar tentang kuat arus pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Sebelum kita cukupkan, tolong ketua kelas untuk membaca doanya, memimpin doa. Hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.